Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91, dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang,
terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Amin. Selamat datang di ibadah online bersama GBI House of Praise dan GBI Widuri. Sebentar kita akan memuji menyembah Tuhan bersama dan mendengarkan firman. Beribadah semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang diberkati Tuhan, GBI House of Praise dan GBI Widuri, pagi hari ini kita mau beribadah dengan sukacita, yang percaya bahwa hari-hari hidup kita mengandung janji Allah. Boleh bangkit berdiri dan kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam siapa? Katakan kiri kananmu, bilang bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam. Katakan sekarang, sekarang bersuka, bersuka citalah. Dan sukacita yang adalah kekuatan Allah di hidup kami. Mari yang bersukacita sama-sama katakan, hari ini, ya, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Boleh katakan pagi ini, ya, pagi ini, ya, mari kita bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka.
sukacita. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Bahwa tiada pernah berkesudahan kasih Allah bagi setiap kita. Yuk sama-sama katakan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan kiri kananmu, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, teramat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, selalu baik dan tiada berubah. Mari yang wanita katakan, tiada. Selalu baru. Boleh gantian yang pria, bapak-bapak dari rumah-rumah katakan. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir dalam hidupku. Tuhan Yesus baik, selamat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, yeah, yeah. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Katakan amin. Semuanya katakan amin. 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 Ya, jadi pagi hari ini kita sedang meresponi firman Tuhan. Karena di dalam nyanyian itu dikatakan tiada pernah berkesudahan kasih setia Tuhan. Kita juga katakan selalu baru rahmatnya di hidup kita. Yang percaya boleh katakan yes. Yang percaya boleh katakan haleluya. Katakan haleluya. Amin. Yuk bapak-bapak lihat istrinya, lihat anaknya. Ya, kalau anak-anak yang ibadah pagi hari ini, lihat papi maminya. Ya, ada akong juga, ada ama juga, ada opung juga bahkan. Ya, bilang begini, Yesus baik bagiku. Ya, Yesus baik, Yesus selalu baik. Dan sungguh baik. Yesus, Yesus, Yesus dulu. Sekali lagi, Yesus baik. Yesus dulu. Dan sungguh baik. Tuhan Yesus baik. Oh, oh, selamat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Selalu baik. Selamat baik. Iya, iya. Tuhan Yesus baik. Untuk selamanya. Dari dan selama. Sampai selama. Angkat dua jempolnya. Tuhan Yesus baik. Iya. Rasanya udah kayak usia masih 20 tahun. Katakan amin. Tuhan Yesus baik. Betul, Bro David? Ya. Keadaan susah, sulit tetap katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Selamat baik. Saksikan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus baik. Akui, nyatakan. Teramat sangat baik.
penuhi dengan janji-Mu dan kebaikan-Mu adalah boleh menjadi bagian kami. Dan kami bersyukur Tuhan, untuk setiap kali kami datang beribadah dan kami mengalami kasih Tuhan di dalam hidup kami. Ketika kami lemah, kami temukan ada janji firman-Mu, bahwa hanya di dalam Engkau ada kekuatan, ada pengharapan. Dan kami percaya Engkau Allah yang setia, dan terbukti pertolongan-Mu di dalam kesesakan setiap kami. Tuhan, Engkau Allah pembuat mujizat, dulu, sekarang, dan bahkan sampai selama-lamanya, tidak berubah. Dan ini nyanyian kami, ini iman kami, menyatakan di hadapan. Haleluya. Terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang dalam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Sembuhkanku, Kau bersabda, dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kami percayakan hidup kami di dalam. Mari sama-sama kata. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, percaya padamu. Sebab bagi Allah tidak ada satupun perkara yang mustahil. Bagi yang memegang dan mempercayai firman, janji-Mu di hidup kami. Mari yang percaya, katakan dengan iman. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkan aku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Mari jemaat Tuhan katakan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku.
tiada yang susah bagi Yesus percaya. Boleh sekali lagi dengan lembut, angkat dua tangan kita kata, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkan. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu, ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu, ya Tuhan, berikan hidupku. Boleh katakan, ku percaya. Ku percaya Kau bekerja. Dalamku mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja, Kau bekerja. Mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu, ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, ya Tuhanku. Di dalam-Mu tak pernah terlambat janji-Mu, ya Tuhan, berikan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu, ya Tuhan, berikan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu, ya Tuhan. Katakan berkat, berkati hidupku. Oh, ku percaya tak pernah terlambat.
pertolonganmu. Dan kasih-Mu Kau nyatakan bagi orang percaya. Jangan sungguh berharap, percaya kepadamu. Kau berfirman, Kau berjanji, tak sekali-kali Kau Allah mengingkari setiap janji-Mu bagi kami. Satu-satunya yang ku percaya, ku yakini Kau Allah turut bekerja dalam segala kehidupan kami untuk mendatangkan kebaikan. Haleluya, haleluya. Senap hatiku menyembah-Mu, senap hatiku memuji-Mu. Kau aku yang ajaib, Kau aku yang dahsyat. Oh, ku percaya saat kami menyembah Engkau, sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang ajaib terjadi dalam hidup kami. Syakara-mama-mama-mama-mama. Oh, yang dalam asana sana mendir. Diri ala-ala-ala-ala-ala-ala mendir. Korea Shandala-la-la-mata-la-la-la-la-masandala. Korea Shandala-la-la-la-la-mata-la-la-la-la-la-mata-la-la-la-la-masandala. Korea Shandala-la-la-la-mata-la-la-la. Kami menyembah Engkau Tuhan, kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang hidup, sungguh tiada yang seperti-Mu. Tiada yang seperti-Mu. Sungguh Engkau ajaib, sungguh Engkau luar biasa bagi hidup setiap kami. Bahwa kami tidak hanya melihat sekeliling kami, tetapi sesungguhnya setiap kami yang pagi hari ini beribadah adalah orang-orang yang juga mengecap, yang juga mengalami keajaiban-keajaiban Tuhan, mujizat demi mujizat, perkara-perkara ilahi, perkara-perkara yang mustahil bagi manusia, tetapi itu yang Kau janjikan, dan itu boleh menjadi nyata
di keseharian hidup kami. Mari yang percaya buka dua tangan saudara. Kita percaya bahwa di hadirat Tuhan, janjinya, firman-Nya terlaksana dalam hidup saudara dan saya. Firman Tuhan berkata bahwa setiap firman Allah yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Artinya Dia Allah yang berjanji, Allah yang sama, yang menepati, Allah yang sama, yang akan menggenapi. Oh, rasa mari angkat dua tanganmu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Kau besar, Yesus, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus, tiada seperti Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online. Pagi hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dengan tema alami kasih karunia Tuhan di tahun 2022 ini. Saya berharap setiap kita akan mengalami kebaikan Tuhan, kasih anugerah Tuhan di tahun 2022 ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang mengurapi setiap kami, Tuhan. Terima kasih buat kebaikan, buat kasih anugerah Tuhan, buat kesehatan yang Tuhan telah beri, buat kesembuhan, buat pemulihan yang Tuhan telah beri dalam kehidupan kami, bahkan dalam rumah tangga, pekerjaan usaha kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan dan kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kau sendiri yang mengurapi kami, Tuhan. Biar pengurapan Allah turun atas setiap hidup kami, Tuhan.
khususnya buat jemaatmu di GB House of Praise dan GB Widuri. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu yang ada ini ke dalam tangan Tuhan. Pakai mulut bibir dan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, orang dunia selalu berpikir untuk kita bisa sukses, untuk kita bisa berhasil, kita harus yang paling cepat. Bahkan kita yang harus paling kuat, kita yang harus paling pintar, dan kita yang harus paling yang berpengetahuan. Dan kita harus paling segalanya dalam kehidupan kita. Itu adalah prinsip-prinsip yang dunia ajarkan dalam kehidupan kita. Tapi Alkitab mengajarkan kepada kita, yaitu tentang firman Tuhan yang terambil dalam Pengkhotbah 9 ayat yang ke-11. Dikatakan begini Bapak Ibu Saudara, ada satu hal yang kulihat di atas bumi ini, yaitu bahwa orang yang paling cepat larinya tidak selalu menang dalam perlombaan. Dan yang paling kuat tidak selalu menang dalam pergumulan. Yang bijaksana tidak selalu dilimpahi makanan, dan yang pandai tidak selalu kaya, dan yang berpengetahuan tidak selalu berhasil. Saya melihat dari teman-teman istri saya, Bapak Ibu Saudara, mereka yang pintar-pintar rata-rata cuma hanya jadi dosen, cuma hanya jadi guru. Tapi mereka yang biasa-biasa, mereka bisa jadi pengusaha yang berhasil. Apa yang mereka lakukan, semuanya Tuhan buat berhasil dan beruntung. Nah, di ayat yang terakhir dalam Pengkhotbah 9:11 dikatakan gini, semuanya itu bergantung pada tempat dan waktunya yang tepat. Semuanya bergantung pada tempat dan waktunya yang tepat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kasih Tuhan, orang yang paling cepat larinya belum tentu menang. Bahkan orang yang paling kuat belum tentu menang. Orang yang bijaksana belum tentu banyak makanan. Bahkan orang yang pintar nggak selalu kaya. Dan yang berpengetahuan tidak selalu berhasil. Apalagi orang yang bodoh. Saya berkata begini bukan berarti membuat kita untuk malas. Enggak Bapak Ibu Saudara, kita tetap harus berusaha dalam hidup ini. Apalagi yang lambat, yang malas, apalagi yang tidak bijaksana, apalagi yang lemah. Kalau yang pintar saja tidak selalu menang, yang kuat aja nggak selalu menang, dan yang berpengetahuan nggak selalu kaya, bahkan yang pintar nggak selalu banyak uang, apalagi yang lemah, yang lambat, dan yang bodoh. Tapi kabar baiknya Bapak Ibu Saudara, semuanya itu firman Tuhan katakan bergantung kepada tempat dan waktu yang tepat. Saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan tahu masa depan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia sudah berjalan jauh di depan kita. Bahkan kita baru ada di tahun 2022 ini. Di tahun 2030 kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Kita tidak tahu kita jadi apa dan kita bagaimana. Tapi Tuhan tahu segalanya dan Dia sudah ada di sana. Pagi hari ini Tuhan berkata bahwa aku sudah tahu segala masa depanmu. Aku sudah melihat, bahkan aku menyatakan masa depanmu itu baik adanya. Masa depanmu itu baik adanya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tempat dan waktu yang tepat dalam bahasa Ibraninya itu disebut dengan karah. Siapa yang tahu waktu yang tepat, tempat yang tepat buat Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian? Siapa yang bisa membawa kita di waktu yang tepat, di tempat yang tepat? Cuma Yesus tentunya. Yesus tahu dan Dia akan menempatkan kita di waktu dan tempat yang tepat, ketemu dengan orang-orang yang tepat. Ini tahun 2022.
Saya sangat percaya, waktu Anda frustasi dengan kekuatan Anda sendiri, maka kasih karunia Tuhan itu akan turun atas kehidupan kita. Dan Tuhan akan membawa Bapak Ibu Saudara di karah tempat saudara, di waktu yang tepat dan tempat yang tepat, dan ketemu dengan orang-orang yang tepat, yang akan membawa kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Yang percaya katakan amin. Contoh di dalam Alkitab, yaitu Rut, seorang janda yang memulai hidupnya dengan penuh tragedi. Rut adalah seorang perempuan Moab. Dia menikah dengan Kilion, anak dari Elimelek dan Naomi. Tahukah Anda Moab itu apa? Moab itu anak cucu daripada Lot. Dan Lot terkenal istrinya yang menjadi tiang garam. Dan Lot mempunyai 2 anak perempuan yang memperkosa bapaknya sendiri. Oleh karena itu lahirlah yang namanya Moab dan Amon, yaitu bangsa Moab dan bangsa Amon. Moab sekarang ada di Jordania yang bernama kota Madabah. Dan Amon bernama kota Aman, ibu kota Jordania. Jadi Moab dan Amon ini bisa disebut sebagai anak-anak Lot, bisa juga disebut sebagai cucu-cucunya Lot. Kenapa demikian? Karena mereka incest, perkawinan satu darah. Perkawinan antara bapak dengan anak ini adalah tragedi yang sangat-sangat memalukan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tahu bahwa Rut berasal dari perempuan Moab, artinya apa? Artinya dia dari keturunan Lot, keturunan yang kacau balau, keturunan yang berantakan, keturunan yang amburadul. Dan dia menikah dengan salah satu anak dari Elimelek dan Naomi, yaitu Kilion. Dan setelah mereka menikah tidak berapa lama, kemudian Kilion suaminya itu meninggal. Dan otomatis dia menjadi janda muda karena dia belum punya anak. Dan dia kemudian ikut Naomi mertuanya. Sama. Pada saat Naomi keluar dari Bethlehem menuju Jordan, suaminya meninggal. Dan Naomi adalah seorang janda. Janda miskin, tua dan renta. Oleh karena itu Rut berkata begini kepada Naomi. Pada saat Naomi bilang kepada 2 mantunya, karena anak-anakku sudah meninggal dan aku nggak mungkin melahirkan kembali, engkau pada masih muda, biarlah engkau menikah kembalilah dengan siapapun juga. Tetapi Rut berkata kepada Naomi dalam Rut 1 ayat 16 dikatakan begini. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu, bangsaku. Allahmu, Allahku. Nah, Rut berkata, Allahmu, Allahku. Bangsamu, bangsaku. Di situ Rut mengalami perjumpaan dengan Elohim. Perjumpaan dengan Yahweh, dengan Tuhan, dengan Allahnya Naomi. Dan Rut memutuskan dia untuk menerima Allahnya, yaitu Yesus sebagai Tuhan. Dan itulah yang mengubah kehidupan Rut. Dari yang tadinya penuh dengan tragedi, menjadi orang yang penuh dengan kemuliaan. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian, mungkin kita berada saat-saat ini dalam tragedi-tragedi yang tidak mengenakan. Mungkin kita dibilang anak di luar nikah.
Mungkin orang banyak berkata, kita nih anak moyong, orang yang nggak ada gunanya. Ada dalam skandal-skandal seperti Ruth yang mengalami peristiwa-peristiwa yang sungguh-sungguh memilukan, bahkan menyakitkan dan justru memalukan. Tetapi Tuhan akan membawa kita, Tuhan akan membawa Anda di karahmu. Engkau akan dibawa Tuhan di waktu dan tempat yang tepat, ketemu dengan orang-orang yang tepat. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa di dalam tahun 2022 ini, tahun paradigma yang baru, engkau akan dibawa Tuhan naik dan bukan turun. Usahamu akan diberkati oleh Tuhan, pekerjaanmu akan diberkati oleh Tuhan, bahkan studimu juga diberkati oleh Tuhan. Nah, mari kita belajar lebih dalam lagi tentang Rut, Bapak Ibu Saudara. Dalam Rut 2 ayat yang ketiga dikatakan begini. Maka pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas, yang berasal dari kaum Elimelek. Kata kebetulan di sini, Bapak Ibu Saudara, ini yang menggelitik hati saya. Kata kebetulan di dalam Alkitab itu hanya tercatat 12 kali. Anda boleh mencarinya itu di Alkitab, dan Anda akan menemukan kata kebetulan itu cuma hanya 12 kali. Kata kebetulan di sini diambil dari bahasa Ibrani yang yaitu mikreh. Mikreh, Bapak Ibu Saudara. Kata kebetulan dalam bahasa Ibrani adalah mikreh, yang artinya apa? Intervensi Tuhan, campur tangan Tuhan. Artinya 100% Tuhan yang membawa Rut ke karah untuk dia bisa mengalami yang namanya kebetulan tersebut, Bapak Ibu Saudara. Tapi saya katakan Anda bukan kebetulan pagi ini mendengar khotbah pada pagi hari ini. Saya percaya Tuhan sedang membawa Anda ke mikreh untuk Anda bisa mengalami karahnya Tuhan, yaitu tempat dan waktu yang tepat. Dan Tuhan sendiri yang akan mempertemukan Anda dengan orang-orang yang tepat, sehingga perjalanan hidupmu hanya satu arah, yaitu ke depan dan ke atas. Bukan lagi mundur, bukan lagi turun, tapi makin hari engkau makin dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa arti mikreh? Mikreh artinya 100% Tuhan yang membawa Rut ke ladang Boas. Ada intervensi Tuhan, ada campur tangan Tuhan memasuki tahun 2022 ini. Saya percaya ada intervensi Tuhan yang akan terjadi atas hidupmu. Ada campur tangan Tuhan dalam setiap rumah tanggamu, dalam setiap pekerjaanmu, dalam setiap usahamu, dalam setiap studimu. Ada campur tangan Tuhan. Tuhan yang menjadi sutradara dalam kehidupanmu untuk mengangkat engkau semakin hari semakin lebih tinggi lagi. Yang percaya katakan amin. Maka Alkitab mencatat begini, Bapak Ibu Saudara. Kebetulan yang pertama, Rut berada di ladang Boas. Pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara, di Bethlehem kan bukan hanya ladang Boas saja. Mungkin ada ladang Pak Benyamin, mungkin ada ladang Pak siapa yang lain lagi. Kenapa mesti di ladang Pak Boas? Apakah ini merupakan suatu kebetulan? Saya katakan tidak. Karena Tuhan yang menempatkan Rut di ladangnya Boas. Ngapain Rut di ladangnya Boas? Rut ke ladang Boas itu untuk memungut jelai. Tahukah Anda apa itu jelai? Jelai adalah sisa-sisa dari penuaian gandum. Kalau kita panen padi, itu ada sisa-sisanya gabah. Menurut adat orang Yahudi, pemilik ladang tidak boleh memungut jelai.
Karena apa? Karena jelai itu diberikan khusus buat orang-orang miskin. Jelai diberikan khusus buat orang-orang susah. Jadi saudaraku, sebenarnya yang Tuhan titipkan, berkat yang Tuhan titipkan pada kita setiap bulan, itu selalu ada 3 jenis, Bapak Ibu Saudara. Saya ulangi lagi, semua yang ada pada kita, entah itu keuangan kita, entah itu waktu kita, entah itu tenaga kita, entah itu pemikiran kita, selalu ada 3 jenis. Jenis yang pertama, yaitu roti. Roti untuk kita makan. Katakan saya punya penghasilan misalnya 15 juta per bulan. Jadi dari 15 juta itu ada roti untuk saya makan, ada benih yang harus saya tabur, dan ada jelai yang harus saya berikan kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang memerlukan. Kalau di gereja itu disebut dengan namanya diakonia. Benih itu harus ditabur. Benih itu berbicara tentang persepuluhan. Ingat Bapak Ibu Saudara, letaknya pelipat gandaan itu bukan ada di roti yang kita makan, tapi ada letaknya pelipat gandaan itu ada di benih yang kita tabur. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan, tahukah Anda bahwa letak pelipat gandaan itu bukan pada roti yang kita makan, tapi letak pelipat gandaan itu berada pada benih yang kita tabur. Banyakan dari kita, kenapa tidak pernah diberkati oleh Tuhan? Banyakan dari kita, kenapa nggak pernah menuai? Karena roti kita makan, benih pun kita telan. Artinya kita serakah. Kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Kita nggak pernah mau memikirkan orang lain. Benih mesti kita tanam, kita tabur, maka kita akan mengalami yang namanya pelipat gandaan atau penuaian dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kebetulan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, selain Boas orang yang baik hati, Rut ditempatkan di ladang Boas yang pertama, yang kedua Boas orang yang murah hati, baik hati. Kebetulan yang ketiga, Boas itu bujangan, belum beristri, apalagi punya anak. Dan kebetulan yang keempat Bapak Ibu Saudara, Boas itu adalah salah satu orang kaya yang ada di Bethlehem. Buktinya apa? Dia punya ladang yang luas. Dan kebetulan yang kelima adalah Boas jatuh cinta sama Rut. Sekalipun dia bujang, sekalipun dia kaya, tapi kalau dia tidak jatuh cinta sama Rut, itu tidak akan mengubah hidupnya Rut. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Ya kan? Artinya begini Bapak Ibu Saudara, tahukah Anda bahwa Rut memulai hidupnya penuh dengan tragedi. Dia susah, miskin, tapi akhir daripada ceritanya, semudah membalikan telapak tangan, hidupnya dipulihkan oleh Tuhan. Saya mau berkata Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini, semudah itu juga Tuhan akan mengubah hidupmu yang percaya, katakan amin. Kalau Tuhan bisa mengubah kehidupan Rut yang tadinya susah, miskin, banyak masalah, Tuhan ubah hidupnya dalam sekejap menjadi istri seorang pengusaha yang kaya. Tidak memikirkan lagi, tidak usah mengut jelai, tapi dia menjadi istri dari seorang pengusaha yang luar biasa. Rut, janda, miskin, pemungut jelai. Tapi Anda lihat, dia mengalami yang namanya kebetulan ilahi dalam kasih karunia Tuhan. Dia dibawa di suatu tempat yang tepat, di waktu yang tepat, dan ketemu orang yang tepat, yaitu Boas. Akhirnya
kehidupannya dipulihkan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kita tahu sebelum Rut menikah dengan Boas, Tuhan yang memimpin Rut. Dia memungut jelai, dia bekerja dari pagi sampai sore. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Rut adalah seorang pekerja yang keras. Boas kadang-kadang bilang begini, pada saat dia belum pertama kali ketemu dengan Rut, dia katakan tuh, itu perempuan siapa yang mungutin jelai? Saya baru lihat kali ini. Dan ada beberapa pegawainya bilang begini, itu mantunya Naomi, Pak, perempuan Moab. Terus Boas bilang apa? Boas bilang begini kepada pegawai-pegawainya, jatuhkan dengan sengaja gandum itu, supaya Rut bisa mengambil lebih banyak. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Ada kemurahan Tuhan turun atas Rut. Kemurahan yang kedua, dia bilang sama pegawai yang laki-laki, dia katakan begini, tidak ada seorang pun yang boleh usil atau mengganggu dia, atau genit sama Rut. Dengan kata lain, bahkan Boas berkata dengan pegawai-pegawai yang laki-laki, jagain dia. Ada kemurahan Tuhan yang melindungi, menjagai Rut. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tahukah Anda, begitu Bapak, Ibu, Saudara sekalian mengambil keputusan dan berkata, Yesus adalah Tuhanku, maka engkau akan masuk di dalam agendanya Tuhan. Dan secara otomatis kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan sudah mulai ada di dalam hidupmu. Semua kita percaya bahwa kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Kita hidup juga karena kasih karunia Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Semuanya karena kasih anugerah Tuhan. Hal yang sama di tahun 2022 ini, Bapak Ibu Saudara, bahwa Yesus buah surgawi akan menyuruh raja-raja, para pembesar, orang-orang besar untuk bisa menjatuhkan kemurahan, kebaikan kepadamu dengan sengaja, untuk engkau bisa menuai lebih banyak lagi, dan lagi, dan lagi, dan lagi. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, jangan pesimis. Memasuki tahun 2022 ini dengan paradigma kita yang baru, bahwa kasih anugerah Tuhan akan selalu turun kepada kita. Bahkan Tuhan sendiri yang mengintervensi kehidupan kita dari awal sampai akhir nanti di Desember. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Engkau akan mengalami yang namanya kepenuhan ilahi yang luar biasa dalam kehidupanmu. Percayakah engkau? Dalam Rut 1 ayat 16 dikatakan begini, janganlah desak aku meninggalkan engkau. Dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu, bangsaku, Allahmu, Allahku. Itu juga yang Rut alami saat dia berkata Allahmu, Allahku. Bangsamu, bangsaku, dari seorang wanita yang penuh dengan masalah, dari seorang wanita yang penuh dengan tragedi yang begitu memilukan, sampai akhirnya Tuhan beri kemuliaan. Bahkan Yesus lahir dari keturunan silsilah Rut, wanita yang penuh dengan tragedi. Dan dari keturunan Lot yang entah berantah. Dari sini kita bisa lihat Bapak Ibu Saudara, yang tadinya Abraham dan Lot pernah berpisah, tapi Abraham dan Lot dipersatukan kembali lewat Boas dan Rut. Dan dari situ juga lahir Raja Daud. Dan dari Raja Daud lahirlah Yesus Sang Juru Selamat kita. Dari keluarga yang broken home, dari keluarga yang berantakan, dari keluarga yang hancur-hancuran, bisa melahirkan Sang Juru Selamat. Wow, itu luar biasa. Kasih kemuliaan buat Tuhan. Rut 4 ayat 1 mengatakan begini, dan Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebut Boas itu. Lalu berkatalah Boas, hai saudaraku, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini. Maka datanglah ia, lalu duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Kata kebetulan yang kedua, tadi yang pertama itu mikreh 100% Tuhan yang campur tangan. Kata kebetulan yang kedua, di sini dalam bahasa Ibrania adalah hinne. Berbeda dengan kata kebetulan yang pertama, yaitu mikreh. Kata kebetulan yang kedua ini diambil dari bahasa Yunani hinne, yang artinya adalah unsur kesengajaan daripada Boas. Kalau tadi mikreh 100% campur tangan Tuhan dalam kehidupan Rut, sekarang hinne adalah artinya unsur kesengajaan dari Boas. Mikreh itu 100% Tuhan yang lakukan. Intervensi Tuhan, campur tangan Tuhan. Tapi hinne itu ada unsur kesengajaan. Boas dengan sengaja menunggu di pintu gerbang. Sebab saudaraku, kenapa Boas dengan sengaja nunggu ke pintu gerbang, di pintu gerbang untuk ketemu dengan penebus? Karena ada orang lain yang lebih berhak untuk menikahi Rut. Boas menunggu di situ, dia kan nggak tahu jam berapa si penebus itu datang. Apakah penebus itu jadi datang apa tidak? Tapi dia menunggu dengan setia sampai si penebus itu datang. Sampai akhirnya kebetulan si penebus itu datang. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini berbicara apa? Ini berbicara tentang Anda dan saya setia beribadah kepada Tuhan seperti ini. Anda dan saya setia melayani Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara dipercaya hal-hal yang kecil oleh atasanmu di kantor. Mungkin Anda dipercaya hal-hal yang kecil oleh gembalamu di gereja. Pak, pelayananku cuma sepele Pak. Cuma sebagai asyir penerima tamu. Tuhan katakan setialah. Jangan engkau ngomel. Jangan engkau bersungut-sungut. Belajarlah setia. Karena firman Tuhan katakan setialah pada perkara-perkara yang kecil, maka Tuhan akan memberikan kepadamu perkara-perkara yang besar. Dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Boas setia menunggu. Karena dia mencintai Rut, dia menunggu di pintu gerbang. Dan tiba-tiba penebus itu datang. Saudaraku, Anda setia melayani. Anda setia pada perkara yang kecil. Anda setia dalam melakukan hal-hal yang kecil. Dan Tuhan turut bekerja. Engkau akan mengalami yang namanya hinne, kebetulan yang disengaja. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Hari ini mungkin hidupmu penuh dengan tragedi. Tapi waktu engkau ketemu dengan Tuhan Yesus, Yesus buah surgawi Anda akan menuntun Anda ke mikreh Anda. Anda akan mengalami yang namanya hinne. Engkau akan ketemu dengan orang-orang yang tepat di waktu yang tepat. Yang percaya katakan amin. Engkau akan dibawa Tuhan ke waktu yang tepat, ke tempat yang tepat, dan ketemu dengan orang yang tepat. Orang yang tepat, dan engkau akan mengalami yang namanya kepenuhan ilahi yang akan mengangkat engkau dari yang penuh tragedi dengan penuh kemuliaan. Sebab Yesus ada di dalam. Kesimpulannya Bapak Ibu Saudara, waktu kamu setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan membawa kamu ke mikreh dan ke hinenya. Yang percaya katakan amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan orang yang percaya kepadanya. Pintu gerbang adalah Yesus. Karena Yesus berkata, akulah pintu. Jadi Boas duduk selalu di dalam hadirat Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, apalagi DNA gereja kita adalah doa, pujian, dan penyembahan. Kita harus sering duduk di bawah pintu gerbang. Artinya kita harus masuk di dalam hadirat Tuhan. Supaya kita bisa mengalami yang namanya mikreh dan hinne. Campur tangan Tuhan. Ada kebetulan-kebetulan Tuhan buat dalam kehidupan kita. Maka renungkan Bapak Ibu Saudara.
Jika kesukaanmu adalah duduk di pintu gerbang dalam hadirat Tuhan, bersiaplah untuk menerima hina yang dahsyat dalam kehidupan Anda. Mungkin saat ini Anda buka toko. Mungkin hari ini sepanjang minggu ini kamu buka toko belum ada yang beli. Yang beli juga belum datang-datang. Yang datang juga belum beli-beli. Jangan ngeluh. Jangan ngomel. Tetap setia. Percayalah. Tuhan Allah yang sanggup memberkati hidupmu. Setia. Waktu engkau setia menunggu di bawah pintu gerbang dengan baik-baik, engkau akan mengalami yang namanya mikreh. Engkau akan mengalami yang namanya hine. Adanya Tuhan yang akan membawa engkau di waktu dan tempat yang tepat. Dan engkau akan ketemu dengan orang-orang yang tepat. Dan promosi akan menjadi bagian. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, untuk kau bisa mengalami kasih karunia Tuhan di tahun 2022 ini, mari masuk. Mari bersandar di dalam pintu gerbang. Masuk di dalam hadirat Tuhan. Dan saya berdoa Bapak Ibu Saudara, kiranya Tuhan yang membawa engkau ke tempat dan waktu yang tepat, ketemu dengan orang-orang yang tepat. Bahkan kau akan mengalami yang namanya mikre dan hine. Sebab bukan hanya sekadar kebetulan-kebetulan, tapi intervensi Tuhan dalam kehidupanmu. Aku berdoa bagi engkau yang selama ini belum mengalami yang namanya jamahan Tuhan. Bagi engkau yang belum pernah mengalami yang namanya mujizat Tuhan. Di tahun ini engkau akan mengalami kebaikan Tuhan, kasih anugerah Tuhan dalam kehidupanmu. Karena engkau adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kau yang memberkati setiap jemaatmu di GBI House of Praise dan GBI Widuri Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan diangkat engkau dari satu kemuliaan ke kemuliaan yang lain Tuhan. Dan biarlah namamu yang tinggikan dimuliakan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berdoa Tuhan. Buat mereka yang berulang tahun di bulan Februari ini Tuhan. Umur panjang di tangan kanannya. Kekayaan dan kehormatan ada di tangan kirinya. Dengan bertambahnya umur engkau akan dipakai Tuhan dengan dahsyat yang luar biasa. Engkau akan menjadi saksi Tuhan di dalam dunia ini. Engkau Tuhan juga akan memberkati dalam kehidupanmu, dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, usahamu. Buat engkau yang sakit 2000 tahun yang lalu oleh kuasa bilu-bilu Yesus yang telah menyembuhkan engkau, di dalam nama Tuhan Yesus engkau akan mengalami mujizat. Engkau akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Engkau akan mengalami kepenuhan ilahi bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati setiap rumah tangga yang ada di GBI House of Praise dan GBI Widuri. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Biar kami juga boleh mengalami Tuhan intervensi Tuhan dalam kehidupan kami. Campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau telah pernah menolong Ruth Tuhan, Engkau juga pasti akan menolong setiap kami Bapa. Kami serahkan waktu yang ada ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita masuk di dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang sucikan kudusan kami, layakkan kami Tuhan untuk mengambil perjamuan kudus ini. Sucikan anggur dan roti ini Tuhan. Biar pada saat kami memakan tubuh-Mu dan meminum darah-Mu Tuhan, kami menjadi sehat, kami menjadi pulih Tuhan. Ada kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, layakkan kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Lalu ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan daku. Saudara-saudari yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus.
Sekarang mari kita angkat cawal di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawal sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku." Saudara-saudari kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur ada persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Ora labaya shika labaya sandala balaba. Ora labaya shika labala bala 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 shalala. Shalala. Kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Ora labaya shikala bala bala. Ira labaya shandara labala bala 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 bala. Shikara labaya 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 labaya. Ora labaya shandara labala. Lewat perjamuan kudus ini yang sakit Tuhan sembuhkan. Ora labaya shikala bala bala bala. Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Rumah tangga yang berantakan Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Ora labaya shandara labala. Biar hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak dan hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapak. Ora labaya shandara labala bala bala. Tuhan yang pulihkan. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang sedang mengalami jalan buntu, Tuhan berikan jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ora labaya shandara labala bala bala. Ira labaya shikara labala bala 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 bala. Shandara labala bala. Ora labaya shandara labala bala 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 bala. Shandara labala bala. Terima kasih Tuhan. Shandara labala bala bala bala. Ora labaya shandara labala. Terima kasih Tuhan. Ora labaya shandara labala bala 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 bala. Haleluya. Haleluya. Shandara labala bala. Ora labaya shikara labala bala 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 bala. Ora labaya shandara labala bala 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 bala. Shikara labaya. Ora labaya shandara labala bala 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 bala. Shandara labala bala bala. Ora labaya shandara labala bala bala. Thanks. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat kesembuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pemulihan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kelepasan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Ora labaya shikala bala 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 bala. Terima kasih Tuhan. Shandara bala 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 bala. Shandara bala bala. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh, Shandara. Thanks, Lord. Thanks, Lord Jesus, Jesus, Jesus. Haleluya. Amin. 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 Yes. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat. Kiralabaya sikalabaya sanda, kuralabaya sikalabaya sande. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah engkau di kota. Diberkatilah bakul nasimu. Diberkatilah buah tanganmu. Apapun yang kau lakukan berhasil untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kasih karunia alam berlimpah, berkat dan besar sukacita,
kesehatan, kesembuhan, kelepasan dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan persaudaraan manis Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai Maranatha. Mari kita percaya dan sudah berkati, sama-sama kita katakan amin. Shalom saudara. Bagi kita yang sudah cukup lama berada di gereja GBI Gatsu, mungkin sudah paham kenapa kita menekankan sekali tentang penyembahan. Tetapi bagi generasi yang baru, anak-anak muda, mungkin masih bertanya, kenapa sih kita harus menyembah Tuhan? Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas ada 5 alasan kenapa kita menyembah Tuhan. Alasan pertama yaitu saudara dan saya diciptakan untuk memuliakan Dia. Di dalam ayat Yesaya 43 ayat 6-7 dikatakan bahwa aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Ayat ini mengajarkan bahwa hidup kita seharusnya membawa kemuliaan bagi Tuhan. Ada banyak cara untuk kita menyembah Tuhan. Salah satu cara yang akan kita bahas hari ini adalah dengan menyembah Tuhan lewat suara kita. Bayangkan betapa spesialnya manusia, diciptakan dengan pita suara dan kemampuan artikulasi nada. Bahkan telinga kita bisa membeda-bedakan melodi. Kita diciptakan dengan tangan dan kaki tentu untuk bergerak dan berjalan. Nah, sekarang kita menggunakan semua pemberian Tuhan, baik suara, telinga, tangan, dan kaki untuk memuliakan Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Alasan kedua kenapa kita menyembah Tuhan adalah karena Dia telah melakukan perkara yang besar dalam hidup setiap kita. Kita telah ditebus dan menjadi umat kepunyaannya. Mari kita baca di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kalau kita baca bahasa Inggrisnya dari terjemahan NIV, dikatakan, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness. Wow, kita dipanggil dan dipilih untuk mendeklarasikan puji-pujian tentang Allah yang begitu besar dan luar biasa. Tapi bagaimana kita mendeklarasikan puji-pujian tentang Allah? Yaitu dengan memuji dan menyembah Dia dengan segenap kekuatan kita. Tuhan Yesus menebus saudara dan saya di atas kayu salib, supaya kita dipindahkan dari kerajaan gelap kepada terangnya yang ajaib. Keselamatan itu mahal harganya, dan kita tidak mampu membayar itu. Tetapi, karena kasih karunia dan melalui imanlah kita diselamatkan. Dan respon orang percaya yang sudah diselamatkan seharusnya adalah untuk mengisi hidupnya dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Alasan ketiga kenapa kita menyembah Tuhan adalah karena itu perintah Tuhan sendiri. Di dalam kitab Mazmur 150, kalau kita baca ada banyak sekali kata-kata pujilah. Bahkan ada lebih dari 10 kali kata pujilah digunakan dalam Mazmur 150. Saya bacakan beberapa. Pujilah Tuhan dengan tiupan sangkakala, dikatakan di ayat 3. Ayat 5 berkata, pujilah Tuhan dengan ceracap yang berdenting. Dan di ayat 4 dikatakan, pujilah Tuhan dengan rebana dan tari-tarian. Kalau bahasa Indonesia menggunakan imbuhan akhirlah, artinya itu adalah perintah. Mazmur 103 ayat 1 juga berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Bukan hanya dengan alat musik dan tari-tarian, tapi kita juga memuji Tuhan dengan segenap jiwa dan batin. Itulah mengapa gereja kita menekankan sekali dalam hal pujian dan penyembahan. Mungkin sebagian kita berkata, tapi suaraku tidak bagus, atau saya tidak suka bernyanyi. Apapun alasan kita, suka atau tidak suka, perintah Tuhan tetap sama. Pujilah Dia. Memuji dan menyembah Tuhan bisa dikatakan sebagai sebuah ketaatan kepada firman Tuhan. Dan kita tahu, ketaatan kepada perintahnya membawa berkat tersendiri. Alasan keempat, mengapa kita menyembah Tuhan adalah karena Dia begitu senang melihat anak-anaknya menyembah dan memuji Dia. Di dalam Mazmur 147 ayat 1 dikatakan, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah. Selama ini mungkin kita melihat penyembahan dari sisi manusianya, di mana kita yang membawa persembahan ke mezbah Tuhan.
kita yang bekerja dan mengusahakan. Tetapi Tuhan senang melihat penyembahan dari anak-anaknya, sama seperti sepasang orang tua yang menerima kasih dari anaknya. Alasan kelima dan yang terakhir adalah karena di sorga nanti akan ada puji-pujian untuk selama-lamanya. Ayatnya di dalam Wahyu 5 ayat 13 dikatakan, "Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga, dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta, dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya." Kita menyembah Tuhan karena kita sedang mempersiapkan untuk kekekalan nanti. Kalau di dunia ini kita tidak suka dan tidak mau menyembah Tuhan, bagaimana nanti di sorga? Dengan itu, saya rangkum ada 5 alasan kenapa kita menyembah Tuhan. Yang pertama adalah karena kita diciptakan untuk kemuliaan namanya. Yang kedua adalah karena kita telah ditebus lunas oleh darahnya. Yang ketiga adalah karena Tuhan memberikan perintah untuk memuji Dia. Yang keempat, karena Allah senang mendengar umatnya memuji dan menyembah Dia. Dan yang kelima adalah karena kita akan menyembah Tuhan dalam kekekalan untuk selama-lamanya. Saya berdoa, memasuki tahun paradigma yang baru, kita semua semakin bersuka di dalam hadirat Tuhan dan hidup intim dalam pujian dan penyembahan kepadanya. Haleluya, amin. Saudara, untuk artikel selengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat kedua tangan kita, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang, penghiburan, penyertaan yang sempurna dari Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin.